Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ayah Syarif Official. Kali ini hari yang luar biasa, penuh berkah. Alhamdulillah. Kita kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu dari daerah Jawa. Alhamdulillah. Di sini ayahanda kita. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, sehat selalu ya. Alhamdulillah. Nah, kita sebagai tuan rumah, teman-teman. Kebetulan nih ada Pak Ketua Umum dari Garis Garda Relawan Indonesia Semesta, gitu ya. Gitu. Jadi mohon izin, mungkin kita perkenalan teman-teman. Di sini ada Pak Ketua Umum kita, kemudian ada Pak Sekjen, ada Pak Toto, ada Pak Pembina, Pak Rawi, ada Pak Mas Wibi. Nanti mungkin bisa diperkenalkan satu persatu ya, gitu. Jadi ya alhamdulillah, Pak Ketua sehat ya Pak Ketua? Sehat, alhamdulillah. Mungkin bisa disampaikan sama teman-teman semua nih Pak Ketua. Alhamdulillah silaturahim kita kali yang membawa keberkahan ya. Jauh-jauh datang ke daerah Bojong Kamal disambut dengan air hujan. Ini suatu keberkahan yang luar biasa. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk semuanya karena bangsa ini bersatu kan begitu. Mohon izin kiranya berkenan Pak Ketua bisa memperkenalkan siapa sih yang dibawa pada saat ini. Silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak, sudah diterima kami dari Garda Relawan Indonesia Semesta atau Garis. Jadi kami ini personel dari DPP ya Pak. Jadi beliau Mas Rawi itu sebagai ketua Dewan Pembina kami, orang tua kami yang ada di DPP. Selanjutnya ini ada Mas Toto Suryawan Soekarno Putra. Beliau kebetulan putra Bung Karno dari Ibu Kartini Manopo. Jadi putra Bung Karno dari Ibu Kartini Manopo. Selanjutnya ada Sekjen atau Sekretaris Umum Mas Steve, ada Mas Sekjen, Mas Wibi, ada beliau Mas Hadi Sunyoto, Ketua DPC Pati ya gitu. Dan ini ada istri Mas Toto, ada dari Banten ya. Jadi kami di sini ini adalah satu organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang sosial dan masyarakatan ya. Jadi kita ini di sini melakukan satu hal yang ke depan itu adalah mencari sosok pemimpin melanjutkan tongkat kepemimpinan Presiden Jokowi ya Pak. Jadi kita di sini sepakat bahwasanya Garis Garda Relawan Indonesia Semesta itu adalah untuk 2024 itu adalah mendukung Bapak Ganjar Pranowo untuk menjadi presiden setelah Bapak Presiden Jokowi. Amin. Itu dari kita seperti itu. Mungkin nanti dari teman-teman yang lain bisa memberikan materi atau tambahan yang tentunya nanti dipandu sama Teh Dewi. Mungkin nanti pembicaraan kita slow aja ya, nyantai supaya nanti lebih akrab ya, supaya nanti masyarakat juga memahaminya itu semakin enak gitu, jadi tidak usah tegang-tegang. Ini saya masuk sini ini saya tegang tadi, udah masuk gerbang buat cowok. Masuk dia ada diskusi tentang kebangsaan, diajak tadi turun ke bawah sampai lantai bawah tadi di situ ada berbagai macam hal yang memang luar biasa yang menurut kami ini adalah nguri-uri kalau bahasa Jawa itu nguri-uri budaya gitu. Jadi kita luar biasa sekali bisa diterima di sini, anugerah yang luar biasa kita dipertemukan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada orang tua yang menurut kami ini adalah satu panutan ya, yang memang kita di sini perlu belajar banyak dengan beliau karena beliau ini tadi kalau kita lihat tadi kita bicara di atas tadi luar biasa sekali memberikan petunjuk yang memang itu dibutuhkan oleh generasi muda. Ini luar biasa sekali. Terima kasih ya Kak, sekali lagi itu dari saya pembukaan seperti itu, nanti bisa dilanjutkan kembali. Alhamdulillah, tenun Pak Ketua. Ya alhamdulillah. Ya teman-teman, jadi beliau adalah ketua umum daripada Garis. Nah ini adalah kaula muda yang belum tahu tentang Garis. Nanti bisa sama-sama kita merapat satukan barisan. Karena kalau ayah seringkali berkata bersatu, bersepakat, berhasil. Dengan kita bersatu di sini, kita mempunyai kesepakatan bagaimana arah gerakan daripada bangsa kita, gitu kan? Nah itu pasti dimulai dari generasi penerus, yaitu kita yang mau lebih. Gitu ya ya? Nah, kira-kira pandangan ayah seperti apa ya? Pertama ya kita bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, penguasa alam semesta. Tanpa ridho, izin
rahmat Allah kita belum tentu bisa berkumpul seperti ini. Kemudian terima kasih juga buat Pak Ketum, Pak Gatot, Ketum daripada Garis, Pak Toto. Kebetulan beliau ini daripada proklamator bangsa, yakni Bapak Raden Soekarno bin Raden Sukemi. Kemudian terima kasih pada Bapak Pendina Pak Rawi, Pak Rawi, juga yang lain Mas Wibi, Mas Steve dan lain-lainnya. Saya sebut satu-satu. Semoga-moga tetap semangat, tetap semangat, sehat, walafiat, dapat kewarasan. Amin. Yang tadi kita katakan kita berkumpul, bersatu, bersepakat, berhasil. Tanpa persatuan bangsa ini tidak ada. Tanpa kesepakatan NKRI tidak ada. Tanpa keberhasilan kita bukan apa-apa. Jadi pertama bercita-cita tinggi, dua mewujudkan cita-cita, tiga berpegang teguh pada kuasa Tuhan Yang Maha Esa. Jadi semua itu bisa diraih dengan perjuangan dan pengorbanan yang tidak sedikit. Barangkali itu aja nah. Nanti biar yang lain menyampaikan. Terima kasih. Terima kasih ya. Jadi itu ujangan ketua dari orang tua itu dahsyat ya. Walaupun sedikit tapi itu bermaknanya luar biasa. Pak Pembina, alhamdulillah. Beliau jauh-jauh sahabat-sahabat dari Kota Medan. Ya alhamdulillah bagian daripada sejarah mungkin bergeraknya Garis ini ada ya Pak ya sebagai Pak Pembina. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Rawi silakan. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Rawi. Kebetulan saya itu adalah pembina di organisasi Garda Relawan Indonesia Semesta atau yang disingkat dengan Garis, dan mulai ikut bergabung dari tahun 2019 dan sampai dengan hari ini ya Garis itu berjalan sebagaimana mestinya. Kita belum majunya belum terlalu kencang. Mudah-mudahan datang ke rumah Abah ini makin kencang. Apalagi minum air ya, dan itu tadi dapat banyak wejangan dari Abah gitu Pak ya. Nah, kebetulan saya putra dari Sumatera yang sudah merantau ke Jakarta tahun 90-an. Dan saya berjuang dan sekarang masuk ke Garis itu tujuannya adalah menjaga NKRI ini. Karena saya lihat NKRI ini sudah mulai gimana ya, terpecah belah sesama suku anak bangsa dan segala macam itu sepertinya ada gesekan. Saya terpanggil untuk ikut gitu. Mungkin sumbangsi saya nggak besar tapi semangat saya besar. Amin. Jadi dengan semangat yang besar ini mungkin bersama rumah Garis tadi atau rumah Garda Relawan itu bisa memanifestkan ke NKRI-an saya. Mungkin itu saja dari saya Pak, gitu ya. Saya terima kasih sudah diterima di sini. Sama-sama. Ya kan, udah banyak wejangan yang sudah diterima hari ini dan saya akan bawa pulang wejangan ini dan saya terapkan di organisasi dan saya terapkan kepada teman-teman yang ada. Amin. Terima kasih. Mungkin saya kembalikan ke Ya, terima kasih Pak Pembina, alhamdulillah. Jadi kalau beliau-beliau yang sudah ya bisa dikatakan sudah ada usia yang harus duduk manis di rumah, tapi selalu menyuarakan tentang Pancasila, kebangsaan yang luar biasa gitu. Kalau dulu sempat Presiden kita proklamator berbicara, saya hanya butuh 10 pemuda untuk menaklukkan dunia, gitu ya Pak Bato ya. Mungkin bisa dikilas sejarahnya tuh Pak, dengan statement beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Pertama-tama saya sangat berkesan dan terkesan berkunjung kemari karena memang saya kebetulan suka hal-hal yang sifatnya sejarah. Saya suka hal-hal yang sifatnya sowan kepada orang yang lebih tua, karena kita ini sepanjang masa belajar. Di tempat ini saya juga ada satu pelajaran yang bisa saya tarik bahwa sesuatu keunikan itu, sesuatu yang memang lain dari yang lain itu bisa kita jadikan
sebagai sesuatu pemikiran yang baik, karena kita berbicara tadi dengan Abah itu hal-hal yang sifatnya filosofi, hal-hal yang sifatnya itu seperti orang tua kita semua memberikan satu nasihat-nasihat yang baik sambil joke ya, sambil bercanda, nggak terlalu seriously. Nah itu yang saya tangkap. Kemudian pada saat saya masuk, saya melihat bahwa ini suasana seperti di Taman Sari. Taman Sari itu itu yang memang ada dalam pikiran saya, karena saya memang pada saat saya mengatakan saya suka sejarah, saya akan pergi ke tempat-tempat sakral. Saya pernah sekitar 3 bulan itu di Malang ya, pergi ke candi-candi yang ada di sana. Saya mempelajari, antara lain saya pernah juga melihat di Candi Dagu itu ada lambang burung Garuda. Mungkin Abah tahu dari saya, di situ ada lambang burung Garuda. Jadi memang founding father kita, beliau selalu mengatakan saya tidak menciptakan, tapi saya menggali dari perut bumi Indonesia ini sehingga ada yang namanya Pancasila. Dan beliau itu selalu berdoa, beliau itu selalu menyatu dengan alam, sehingga itulah alamlah yang memberikan pemikiran-pemikiran yang boleh dikatakan bisa diterima oleh dunia. Nah, sekarang ini merupakan satu pesan yang baik buat saya di tempat ini, bertemu dengan Abah, dengan Mbak Dewi, dengan teman-teman kita juga pengurus di sini. Dan adapun memang ini adalah silaturahim, ini adalah silaturahmi kita semua, karena apapun itu yang kita bentuk, kita harus bersosialisasi, kita harus berkunjung kepada baik yang muda, baik yang tua, dan semua lapisan masyarakat. Terus terang, kalau dari saya memang berkewajiban mencari pemimpin yang akan memimpin bangsa ini. Seperti apa pemimpin itu? Pemimpin yang berdiri di semua lapisan masyarakat, jadi tidak ada satu yang dibela, semuanya dibela. Itu yang dinamakan Bhinneka Tunggal Ika. Karena kita tidak mau kejadian seperti di negara-negara lain. Kita harus tetap bersatu, kita harus tetap menyatu. Oleh karena apa? Kita memilih pemimpin itulah yang baik, yang sebenarnya, yang tidak ada keterpihakan, tapi untuk kita semua, untuk kesejahteraan kita semua. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Saya juga sangat berbahagia saya kali ada di garis ini. Saya sangat berbahagia karena memang sebelum-sebelumnya saya juga pernah menjadi relawannya, yang memang saya turun langsung ke masyarakat di beberapa daerah. Waktu itu dari pada saat Pak Jokowi pertama mau memimpin, kemudian pada saat yang kedua itu memang saya benar turun langsung ya, bukan hanya menyampaikan sesuatu yang sifatnya teori, tapi turun langsung, karena hal itulah yang memang membuat masyarakat itu bisa tahu kita harus memilih pemimpin seperti apa. Itu Abah. Nah jadi sejak saat inilah saya juga mengatakan bahwa Abah adalah guru saya, seperti founding father kita mengatakan bahwa Cokro Aminoto adalah guru besar saya dan yang lain-lain. Karena dengan kita mengatakan seperti itu, kita akan belajar dan belajar. Jadi itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya juga terima kasih kepada semuanya, yang kepada juga pembina, kepada pengurus yang lain yang membawa ke tempat yang bagi saya sangat berharga ini. Itu saja. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Om Rahayu. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Kasih oplos dong buat Toto. Dewi, yang Dewi tanyakan tadi, berikan saya 10 pemuda. Berarti garis lagi mencari salah satu pemudanya untuk memimpin negara ini. Oh, siap. Jadi saya tambahkan. Jadi
Garis mencari satu pemuda untuk memimpin kelanjutan pemimpin selanjutnya. Terpilih dengan siapa itu? Pak Ganjar. Pak Ganjar. Ini Pak Ganjar pilihan Garis. Ya. Berikan saya 10 pemuda, salah satunya Pak Ganjar. Siap. Puncak dunia itu. Jadi kalau Garis sudah menyatakan sikap ya, 2024 memilih Pak Ganjar sebagai presiden Ya, siap. gitu ya. Jadi Tapi kita ya, sudah deklarasi tadi. sudah ya. 10 November ya, 10 November 2020 ya, 2021 ya, 20 ya. Nah, jadi 2020 kita sudah deklarasi bahwasanya kita sudah sepakat menyampaikan kepada masyarakat Indonesia bahwa seorang yang nasionalis, seorang yang berdiri pada sebuah golongan, memang kita sepakati Ganjar Pranowo. Karena kita sudah di sini memiliki juga di hampir selesai ya di pengurusan DPD ya 36 ya 35 provinsi kita sudah selesai. Sudah selesai. Provinsi terbaru di Papua ini sudah ada selesai. pengurusan. Oh sudah selesai. Berarti kita sudah ada di 37 provinsi dan ratusan kabupaten kota Dewan Pimpinan Cabang. Tapi ini sekjen yang tahu catatannya nih. Tapi ratusan. Sempat melaporkan pada saya, ini sudah ada ratusan cabang. Oke, berarti gerakan kita ini ternyata memang didukung oleh masyarakat. Bahwa keinginan masyarakat itu ternyata sama. Bahwa kita ingin seorang pemimpin itu yang sekali lagi tadi disampaikan Mas Pembina, Mas Toto, itu pemimpin yang bisa berdiri di semua golongan. Karena persatuan dan kesatuan ini yang paling penting di Republik ini. Tanpa ada itu tidak bisa. Persatuan dan kesatuan ini yang paling penting. Karena kita semua ini adalah anak bangsa yang memiliki hak yang sama, memiliki tujuan yang sama. Apa tujuan kita? Tujuan kita adalah mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif. Mereka. Ini yang paling penting itu. Karena apa? Tanpa itu semua, kalau negara ini dipimpin oleh orang yang kurang bisa berdiri pada semua golongan, ini akan menimbulkan suatu banyak polemik dan ini tidak pernah dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Karena pendiri bangsa ketika proklamasi 17 Agustus 1945 di situ jelas disampaikan atas nama bangsa Indonesia. Jadi 17 Agustus 1945 itu adalah yang merdeka itu adalah bangsa Indonesia. Dengan perjuangan yang luar biasa sehingga ada proklamasi itu. Baru terbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia itu. Ada konstitusi di situ, ada negara di situ, ada semua elemen di situ. Akhirnya terjadilah namanya pemerintah Republik Indonesia itu. Di sini punya cita-cita menyejahterakan semua rakyat yang ada di Indonesia. Itu tujuan utama dari para pendiri bangsa. Supaya apa? Sumber daya alam, sumber daya manusia yang ada di Indonesia itu bisa dimanfaatkan dengan tujuan-tujuan positif. Makanya kita harus mencari pemimpin yang memiliki rasa nasionalisme, rasa tadi kebangsaan yang luar biasa tadi. Kita tujukan satu orang, itu adalah Ganjar Pranowo. Anak bangsa yang memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, yang cinta budaya, harus kita dorong. Ini orang baik yang harus kita dorong untuk memimpin Republik ini. Saya sepakat tuh Pak Ketum. Iya. Kalau kita berasaskan dengan Pancasila, pastinya ke partai ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena potensi. Masyarakat kan memunculkan dan keinginan supaya ada perubahan ke arah yang lebih baik. Dan dimunculkanlah orang yang bernama Pak Ganjar. Contoh ini kan begitu. Nah kalau sistem ke partai ini tidak lagi digunakan, tanpa PDIP juga bisa jadi beliau kan gitu katakan. Seperti itu ya. Tapi Pak Ganjar ini Pak Ganjar ini orang yang sangat loyal terhadap partainya beliau. Tentunya ini harus kita hargai karena beliau ini seorang kader partai. Tentunya beliau ini harus mengikuti apa arahan yang disampaikan oleh pimpinan partainya beliau. Tetapi di sisi lain masyarakat ini menginginkan beliau. Jadi ketika keinginan masyarakat ini semakin banyak, saya rasa tingkat popularitas itu mempengaruhi elektabilitas. Dan di elektabilitas itu keinginan masyarakat itu berarti harusnya bisa diterima oleh partai-partai, karena partai-partai sendiri, partai ini kan yang
bisa menyalonkan presiden ya, yang bisa mengusung presiden, tetapi tanpa ada dorongan masyarakat itu sendiri, partai itu kan nggak bisa dapat suara juga, gitu kan. Jadi masyarakat ini adalah masyarakat yang mandiri, masyarakat yang tanpa ada campur tangan dari partai. Seperti Garis ini nggak ada campur tangan dari partai, tapi kita punya keinginan. Ayo kita bareng-bareng dorong ini pemimpin yang bagus ini untuk melanjutkan tongkat kepemimpinan Presiden Jokowi. Itu sudah kita sepakati, sudah kita deklarasikan 10 November 2020. Itu di Jakarta, waktu itu kita lakukan itu. Kantor kita ada di Wisma Gedung Argomanggal di Gatot Subroto. Di situ tempat diskusi kita. Ayo kita bicara tentang kebangsaan, kita bicara tentang budaya, kita bicara tentang budi pekerti, kita belajar tentang apa yang bisa kita pelajari bersama untuk tujuan satu, yaitu adalah persatuan Indonesia. Ada satu istilah Vox Populi Vox Dei. Jadi suara rakyat itu adalah suara Tuhan. Itu yang memang di Indonesia ini gejala itu semakin terlihat. Karena apa? Masyarakat sekarang sudah semakin pintar untuk melihat siapa sih yang akan memimpin beliau-beliau itu. Karena apa? Kenapa masyarakat memilih si A? Ya karena memang masyarakat kecil itu yang paling bisa merasakan kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, dia tentu melihat pemimpin yang memang seperti beliau-beliau itu. Kalau seorang pemimpin terus sudah jaga jarak, seorang pemimpin yang ya hanya lip service, itu sepertinya agak sulit diterima masyarakat sudah pintar untuk itu. Nah, kita lihatlah Pak Jokowi, kita lihat Pak Ganjar di mana-mana coba. Setiap berkunjung ke daerah banyak orang berduyun-duyun mendekati, banyak orang dengan ikhlas mau berfoto bareng, ya. Karena itu adalah aura, ya. Dan itu tidak bisa dibuat-buat. Itu nanti akan muncul dengan sendirinya, sehingga masyarakat akan memilih dia, atau yang kita bilang semesta itu mendukung. Nah, ini siapa selanjutnya? Pak Ganjar yang kita lihat yang paling bisa mewakili masyarakat itu sendiri dari semua lapisan, dari tukang becak, dari tukang ojol, dari kaum buruhnya. Kita lihat coba di medsos hari ini ada para ustadz mendukung Pak Ganjar, besoknya itu kaum ojol mendukung Pak Ganjar, besoknya para tukang becak. Nah, itu kan itu adalah suara dari rakyat Indonesia, karena rakyat Indonesia adalah model seperti itu adanya. Itulah gambaran dari rakyat Indonesia, karena kan mayoritas itu yang dilihat. Nah, kalau kita mendekati kaum yang terlalu tinggi atau apa, rakyat akan ngeri, ya, karena itu hati nurani dia yang akan mengatakan, saya ingin dekat dengan Anda karena Anda seperti saya. Kalau udah jaga jarak, kalau udah parlente, aduh. Nah, itulah yang memang sebenarnya harus pemimpin itu melihat, ya, kalau mau mendekati rakyat seperti itu, dan memang tidak dibuat-buat, apa adanya. Ya, itu aja mungkin yang bisa disampaikan. Dari definisi ini mungkin tambahan kali Mas ya. Jadi Mas Ganjar itu seolah-olah memiliki cahaya rakyat gitu ya. Untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Memimpin rakyat yang sekarang lagi aus akan pemimpin baru, Ya. untuk mengganti Pak Jokowi yang sudah bagus memimpin bangsa ini selama 10 Ya. tahun, dan tongkat estafet itu harus kita kasih sama Ya. Pak Ganjar. Karena apa? Aura rakyat itu kelihatan. Ya. Gitu. Aura senyum rakyat itu kelihatan. Nggak bisa dibuat. Nggak bisa dibuat-buat. Tidak bisa dibuat. Jadi boleh kita bilang ya, garda relawan Indonesia Semesta tidak salah mendukung Pak Ganjar, dan kita berharap partainya mendukung beliau. Dan saya berharap atas pidato Pak Jokowi yang mengatakan bahwa saya bersyukur bahwasannya
calon presidennya dari partai sendiri. Mudah-mudahan doa kita didengar. Amin. Amin. Didengar. Mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa segera dideklarasikan nama beliau, nama Pak Ganjar menjadi calon presiden dari partainya. Kalau Inilah suara rakyat, suara Tuhan ya. Ya. Kalau kita pernah mendengar ya Bhinneka Tunggal Ika Tanhana dan Keluar, kan gitu ya. Jadi meskipun rekan-rekan garis punya pilihannya, ya Pak Ivan punya pilihannya gitu kan. Teman-teman yang langsung punya pilihan, tapi tetap bagaimana kita bisa mengunggulkan daripada potensi yang ada dari diri pribadi masing-masing orang. Karena kan bicara kompetisi dengan potensinya hal yang berbeda, hal yang hampir mirip tapi tidak sama kan gitu ya. Beda tipis. Beda tipis. Nah ini potensi yang dimiliki oleh personal daripada orang yang dimunculkan dari garis ya. Ini kan sudah terlihat mungkin di halayak umum lah seperti apa karakternya beliau gitu ya. Tapi yang jelas kembali sama pilihan masing-masing. Tapi tetap kalau bisa dipilih Dari RI 1. Kalau pandangan ayah sendiri nih untuk seorang pemimpin itu seperti apa sih harusnya gitu, karismanya bagaimana gitu ya, kira-kira gimana ya? Ya, pemimpin itu adalah pelayan. Pemimpin negara berarti pelayan daripada negara. Di dalam negara ada rakyat, jadi pelayannya rakyat. Pemimpin itu bukan penguasa, tapi pelayan. Ya. Ing ngarso mangkarso ing madya sungtulodo tuturi handayani. Suci tata mesti tunggal. Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Keluar. Jadi pemimpin itu banyak kriteria. Kalau orang Kulon bilang 10 commandment, 10 perintah Tuhannya dikerjakan itu dharma. Kalau ada dharma, ada kebajikan, pasti ada buahnya daripada dharma. Kalau orang Hindu bilang Hyang Widi Sukma Ingsun Sejati. Jadi kita harus mencari jati ning urip. Sejatinya hidup agar dapat berguna buat sesama. Ya barangkali garis ini Ganjar RI 1 itu barangkali sudah dalam pengkajian pendalaman tentang Pak Ganjar bahwa beliau layak untuk menjadi RI 1. Kenapa? Karena dharma sudah banyak diperbuat. Jadi pimpinan negara atau presiden atau ratu atau raja itu enggawan pribadi. Karena itu mesti ada pulung. Biar kita maunya kayak gimana, kalau pulungnya nggak jaga kita nggak jadi. Kalau dharmanya nggak ada, nggak jadi Pak. Dharmanya nggak ada, nggak jadi. Itulah bagian daripada 10 commandment. Inilah kita harus menyadari kalau pemimpin itu yang tadi Pak Ketum bilang, Pak Ganjar ini tidak mencalonkan diri, tapi dicalonkan oleh masyarakat Indonesia, khususnya dari garis. Ya. Jadi para pendiri bangsa dan negara ini enggak, aku jadi ini, jadi itu tidak. Tapi itu nunggu pulung jatuh. Kayak Pak Den Soekarno bin Raden Sukemi, karena pulung, kalau nggak pulung nggak jadi apa-apa. Masih banyak yang lebih dari beliau, kata beliau sendiri. Karena kita ketahui bersama, Presiden Soekarno itu adalah murid Pak Haji Umar Said Cokro Aminoto. Beliau ini adalah sahabat dari Pak Muso, Tan Malaka, Alimin, dan lain-lain. Wah itu sahabat, tapi kenapa? Ya karena pulung jatuh ke Pak Karno, ya Pak Karno jadi presiden. Kalau nggak jatuh ya nggak mungkin jadi presiden. Ini realita, karena hidup ini this can really be. Hidup adalah kenyataan. Hidup adalah realita. Tapi hidup di era realita butuh kekuatan metafisik. Contoh kita lihat apa kurangnya Presiden Soekarno. Tapi kita sama-sama ketahui Presiden Soekarno, Pak Ali Sadikin, Pak Hatta, Pak Sultan Syahrir, Pak Ali Wardana Menteri Keuangan kita dulu rame-rame datang ke Syekh Kiai Haji Agung Muhammad Hasan Amin Sekong Cimanuk Cibutuh Pandeglang Banten bin Syekh Kiai Haji Agung Muhammad Thohir. Minta apa? Minta doa. Karena di akhir hayat beliau, kebetulan ayah ini sering ngumpul saat itu dengan ayahanda atau Syekh
Profesor Dr. Insinyur Syekh Kiai Haji Qadirun Yahya. Beliau adalah guru besar ilmu kerohanian dan tenaga metafisikal di Universitas Pancabudi Medan. Kami sering ngobrol-ngobrol. Jadi beliau pun adalah sahabat paduka yang mulia Presiden Soekarno. Pak Karno berkata, "Prof, adakah yang dapat menebur dosa?" Kata Pak Karno kepada Profesor Qadirun Yahya. Jadi secara ilmu fisika dan matematika, jin, setan, genderuwo, dedemit alas, dosa-dosa besar dibagi dengan lapan Allah ya buat hasilnya zero. Nah, akhirnya dengan demikian Pak Karno sering komunikasi, Tuan Profesor, ada apa paduka? Doakan saya, kalau besok saya meninggal, saya dalam keadaan tersenyum, mata saya terpejam. Nyatanya Pak Karno meninggal dalam keadaan tersenyum dan mata terpejam di Wisma Yaso atau Satria Mandala sekarang. Sejarah, di sejarah. Walaupun di zaman itu sulit ya, sulit karena inilah politik, oknum yang terlibat politik ada karena Presiden Soekarno dijadikan tahanan kota. Ini sejarah masa lalu, tapi kan nggak apa-apa kita bicara buat era milenial ini. Sedikit banyak tentang perjalanan buka. Kebetulan ayah ini adalah murid Syekh Kiai Haji Muhammad Armin. Mama Armin murid Mama Astawi Caringin. Mama Astawi Caringin murid Syekh Abdul Karim Lubuyang Tanara Banten. Syekh Abdul Karim adalah murid Syekh Ahmad Khotib bin Abdul Ghaffar Sambas, Imam Besar Masjidil Haram. Jadi Presiden Soekarno ke Mama Armin, ayah pun murid Mama Armin. Jadi sama-sama anak Mama Armin. Kalau yang belum tahu mau ziarah ke sana boleh di daerah Sekong, Cimanuk, Cibudut, Pandeglang, Banten. Beliau meninggal dalam usia 108 atau 111 tahun. Ingat, jadi orang-orang yang berdharma baik ya kata Pak Raffi tadi, itu umurnya panjang. Jadi jangan takut berbuat kebaikan. Dengan kita berbuat kebaikan, umur jadi panjang, rezeki nggak kurang-kurang, ilmu bermanfaat kita dapat. Berkali itu naik. Ternyata jadi dulu ternyata proklamator kita juga pernah belajar di Cibuntu ya. Di zaman itu jalan masih rusak. Kebetulan Presiden Soekarno dengan Pak Hatta naik mobil hardtop. Sedangkan medan di Cibuntu kan nggak kayak sekarang aspal. Dulu masih jalan bebatuan, masih hutan ya. Zaman dulu ayah belajar pun masih pakai obor, belum ada listrik ya obor. Jadi mobil Presiden Soekarno itu dan Pak Hatta itu keblesuk, masuk ke dalam mobil nggak bisa jalan. Warga dorong pun nggak kuat. Nah tahu-tahu Mama Armin sudah ada di sekitar itu. Kayak naon, ada apa? Nah secara akal nggak masuk akal. Mobil hardtop sekian beratnya belum dinaikin supir dan Pak Karno, Presiden Soekarno. Cuma satu batang lidi diangkat begitu, jalan. Naik mobilnya. Lidi bisa ngangkat hardtop, nggak masuk akal. Tapi terjadi di zaman. Silakan nanya masyarakat Pandeglang Banten. Itulah aroma, itulah kehormatan, kemuliaan, itulah energi ilahiyah dari Tuhan yang Maha Esa. Ya berarti benar ya, pada saat itu kita orang hanya dengan bambu runcing bisa merdeka. Padahal bangsa asing kan pakai alat-alat yang alutsista luar biasa kan gitu ya. Ternyata itu ada ilmu yang memang didapat dari para panding panas kita ya. Metafisik itu tidak ada batas. Tidak ada batas. Itu ya. Terima kasih ya kesahannya. Alhamdulillah nih ada Pak Wibi, ada Pak Sekjen kita. Dari tadi diem aja soalnya. Makanya kita belum kasih kesempatan buat bicara ya, Pak Sekjen. Ada di sini Ketua Dewan Pembina orang tua kami dari organisasi yang pastinya harus memberikan jangan kepada kami terlebih dahulu. Ada ketua umum kami, ada wakil ketua umum kami, ini hari bersejarah kalau buat kami, terutama di Garis. Artinya di sini kami sekali lagi terima kasih kepada ayah anda, orang tua kami di Banten atas benar-benar penerimaan yang sangat luar biasa. Ini kerinduan kami kayak untuk dapat bersilaturahmi, akhirnya kami bisa full tim. Ada juga teman-teman dari Pati, Banten, wakil sekjen juga di sini. Artinya garda relawan Indonesia semesta. Artinya garda adalah yang terdepan gitu lah ya. Rela dan suka
mencari kawan gitu ya. Kalau saya bisa mengartikan secara bebas, tapi artinya adalah kita bekerja secara suka dan secara rela. Itu artinya Garda relawan. Indonesia tentunya bumi di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, karena ayah tadi sampaikan di mana bumi dipijak disitulah langit kita junjung, gitu kan. Sederhananya seperti itu. Semesta kita mengharapkan seluruh masyarakat Indonesia pada umumnya dimanapun mereka berada terpanggil, gitu kan, untuk dapat membangun NKRI ini, baik dia sebagai tukang beca, pengemudi ojek online, profesor atau siapapun ya yang ada di luar negeri, terpanggil melalui gerakan yang kita lakukan. Karena pada intinya adalah kalau bukan kita siapa lagi, gitu ya sederhananya. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Itu kan selalu menjadi pola ukur dan pola pikir yang kami justru secara pribadi saya sendiri gitu ya, bergabung dengan organisasi ini kan bukan perhitungan yang sangat mudah buat saya pribadi ya Bibit PPT Bogor, kan saya lihat asesmen, saya teliti, saya selalu diajarkan untuk meneliti terlebih dulu, periksa, background check gitu kan. Mas Gatot ini ngomong apa sih gitu kan? Saya cek, ini ada buku anak negeri. Nah ini kaum milenial, saya ajak untuk sedikit lebih dalam dan supaya agar kita lebih cerdas gitu ya, untuk menentukan pilihan bagi kaum milenial khususnya. Bapak ini sosok orang yang sangat membumi, bahkan sampai dengan langit gitu ya. Dari nol sampai dengan atas sampai dengan bawah semuanya dia mainkan level itu. Kalau bahasa kolonnya itu way beyond forward gitu ya. Di atas dari apa yang dan trendsetter. Bayangkan pada saat itu orang ngomong dia lakukan di lapangan, dia terjemahkan di YouTube. Kalau orang bicara itu cerdas secara emosional, cerdas secara perilaku gitu ya. Apa yang dia omongkan dan selaras gitu. Nah inilah orang yang sangat memang bisa teruji ya, apa yang dia sampaikan dan apa yang dia lakukan, sehingga itu menjadi salah satu pertimbangan garis mendukung penuh Pak Ganjar si rambut putih kalau kata Pak Jokowi ya, untuk menjadi calon presiden. Kerja yang sudah ditetapkan itu salah satunya adalah Sapani ataupun yang namanya silaturahmi politik serta kebangsaan. Dan salah satunya inilah yang kita lakukan di Banten, bertemu dengan orang tua kita di Banten yang juga sangat mumpuni tentunya secara rekam jejak, dan kita akan melanjutkan terus nih dari kemanapun. Mudah-mudahan di kedepannya kita akan terus menerus melakukan dan menyebarkan kebaikan buat masyarakat Indonesia khususnya gitu. Iya. Makasih. Itu Mas Bina. Makasih Pak Sekjen. Jadi kalau teman-teman mungkin nggak asing dengan Mas Sekjen, Mas Wasekjen gitu ya. Udah 3 kali ya. 3 kali kita ya bikin podcast sama-sama. Ya mudah-mudahan dikasih kesempatan. Kali ini beda kita pakai seragam gitu ya. Bisa. Terus gimana Wibi? Kita berterima kasih sekali kepada Ayahanda Syarif yang sudah mengizinkan rumah beliau di pusat ibu kota akan jadikan rumah besar Garis. Di situ kita akan berkegiatan. Insya Allah mudah-mudahan nanti di situ ada kegiatan UMKM. Karena di salah satu bidang di Garis ini ada bidang ekonomi kreatif, di mana ekonomi kreatif ini menjadi soko guru perekonomian negara. Jadi ini penopangnya ini yang akan kita gali tadi. Jadi kita akan berusaha berkontribusi. Jadi gerakan kita seperti itu. Luar biasa. Ketuanya siapa? Nah, iya. Kita perkenalkan juga untuk ketua bidang ekonomi kreatif adalah beliau. Terima kasih Ketua, Pak Wakil Sekjen dan teman-teman semua. Alhamdulillah. Itu tadi arah gerakan jadi dari diskusi menuju perubahan. Iya. Gitu ya.